insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore buat sahabat di mana saja Anda berada, masih menjangkau siaran Radio Tribaga Suara Kota Pinang, Labuan Batu Selatan ya. Oke, selamat sore semuanya sahabat di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami di sore hari ini ya. Seperti biasa di Mutiara Ramadan ya, di suasana sore hari ini dan bersama adik-adik kita dari Pesantren Ahmadul Jariah Kota Pinang ya. Dan seperti biasa kita di sore hari ini untuk memberikan tausiahnya yang sangat luar biasa untuk di sore hari ini, dan juga buat ibu-ibu rumah tangga dan juga remaja putrinya yang lagi sibuk di dapur ya, sembari dengerin radio dan juga mendengarkan tausiah yang kita hadirkan di sore hari ini, yaitu di edisi tanggal 31 Maret 2023 ya. Puasa ke hari ini 9 ya. Oke, langsung saja kita jumpa bersama adik kita narasumber, yaitu ada siapa ini ya sahabat Tri. Langsung saja kita kenalan dulu di suasana sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga ya. Buat adik kita bernama siapa ini? Oh iya, perkenalan dulu dengan siapa adiknya? Ahmad Naufal. Ahmad Naufal. Iya, Ahmad Naufal kali ini memberikan tausiahnya berjudul apa sore hari ini? Saya pada sore hari ini akan memberikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Oke, sahabat, kali ini ada tausiah Ramadan kita yang dibawakan oleh adik kita, yaitu Ahmad Naufal, yang berjudul dengan keutamaan membaca Al-Quran. Langsung saja kita dengarkan tausiah adik kita Ahmad Naufal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana wa lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya, sehingga pada saat ini kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya pada bulan Ramadan yang kita cintai ini. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk tersebut hanya akan bisa didapatkan dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya dan memerintahkan kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, kita bisa melihat di berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk semuanya membaca Al-Quran. Di antara hadis-hadis tersebut, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Rasulullah sendiri, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, sebaik-baik dari kamu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran serta mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kelak di hari kiamat ia akan bersama malaikat yang mulia dengan sebaik-baiknya. Dan sedangkan orang yang baca Al-Quran tapi dia terbata-bata atau kesulitan dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 pahala yang dimaksud orang yang baca Al-Quran, walaupun dia merasa kesulitan susah payah dalam membacanya, itu adalah pahala karena dia telah mau membacanya. Yang kedua, karena dia merasakan sulitnya untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi kita lihat di sini bahwa Rasulullah SAW memberikan penghargaan terhadap orang yang mau membaca Al-Quran, walaupun merasa berat dalam membacanya.
Dan dalam penjelasan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Artinya, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya akan datang di hari kiamat syafaat bagi orang yang bacanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat yang besar dan pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendoakan kepada orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang membacanya, mempelajarinya serta mengamalkannya. Akan dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan didoakan untuk akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah kemuliaan yang besar atas orang-orang yang mau baca Al-Qur'an. Dan keutamaan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan balasan atas mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun di ketenangan di atas mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan turun ke rahmat kasih sayang Allah kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan membentangkan sayapnya ridha atas perbuatan mereka dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan mereka. Wa dzakarahumullahu fima 'indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka yang mau membaca Al-Qur'an kepada penduduk langit, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, menyanjung orang mereka membaca Al-Qur'an. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita sedang berada di bulan Ramadan, yang dimana Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dan malam itu hanya ada terdapat pada bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, beliau bersemangat untuk membaca Al-Qur'an. Nabi SAW di setiap malamnya membaca Al-Qur'an dan dihadiri oleh malaikat Jibril. Beliau mudarasah bersama malaikat Jibril sampai beliau menyelesaikan 30 juz dalam Ramadan tersebut. Dan demikian setiap kali Ramadan, Nabi SAW selalu membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan di akhir Ramadan yang beliau jalankan, Nabi SAW mengkhatam Al-Qur'an 2 kali di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Kita juga tahu bahwa Nabi SAW begitu cinta terhadap Al-Qur'an, terlebih lagi di bulan Ramadan. Tak kala beliau saat sholat malam ataupun sholat tarawih. Beliau pernah sekali sholat bersama sahabatnya, dan ternyata Nabi SAW membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang sangat panjang. Dalam satu rakaat tersebut, beliau membaca surah Al-Baqarah, masih dilanjutkan lagi dengan membaca surah Al-Imran, dan ditambah lagi membaca surah An-Nisa. Itu dalam satu rakaat. Dan ternyata Nabi SAW sholat dalam malam tersebut 4 rakaat, dan waktu akhir sholat tersebut sampai mendekati waktu subuh. Demikianlah cintanya Nabi SAW terhadap Al-Qur'an. Bagaimana Nabi SAW memberikan kita contoh untuk menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Qur'an, demikian juga di siang harinya. Kita lihat di sini dari para pendahulu kita, yaitu para salafus salih, para ulama, di antaranya adalah Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, "Innama huwa tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Sesungguhnya di bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan bulan untuk memberi makan atau bersedekah. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, beliau juga karena ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau selalu menyembuhkan diri dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan beliau meninggalkan untuk membaca hadis dan membuat suatu majelis ilmu, dan itu beliau tinggalkan dalam rangka untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an. Dan demikian pula salaf yang lain, di antaranya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Beliau di bulan Ramadan mengkhatam Al-Qur'an, dan demikian ketika sampai di 10 malam terakhir Ramadan, beliau mengkhatam Al-Qur'an di setiap malamnya. Di hari-hari sebelumnya, di setiap 3 malam beliau khatam Al-Qur'an. Bahkan di luar Ramadan pun beliau mengkhatam Al-Qur'an sekali seminggu. Dan kita lihat juga salaf yang lain, yaitu Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala. Beliau juga demikian di dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Di setiap 3 malam beliau selalu mengkhatam Al-Qur'an. Bahkan di akhir-akhir Ramadan pun, yaitu di 10 malam terakhir Ramadan, beliau mampu menyelesaikan di setiap 2 malam sekali khatam Al-Qur'an. Dan yang lain pula adalah Al-Aswad rahimahullahu taala. Beliau bahkan membaca Al-Qur'an di setiap 2 malam sekali khatam, baik itu dalam bulan Ramadan
maupun di luar bulan Ramadan. Demikianlah contoh-contoh yang kita dapatkan dari para salafus salih, Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama pendahulu kita. Mereka bersungguh-sungguh untuk menghidupkan bulan Ramadan, di antara dengan memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, serta orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran, sehingga mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikian berlalu tadi ada tausiah Ramadan yang kali ini dibawakan oleh adik kita Ahmad Naufal dengan berjudul keutamaan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tadi tausiahnya di sore hari ini cukup berbahagia. Buat para sahabat Tri di sana bisa mendapatkan hal-hal yang positif dan juga ada hikmahnya dalam satu hal tausiah tersebut ya. Oke sahabat Tri, terima kasih sudah stay to radio Tribaga Suara, tetap bergabung bersama kami di 91,5 FM. Ya pasti tetap selalu bergabung bersama kami menemani Anda sembari istirahat dan juga sembari aktivitas di rumah. Buat sahabat Tri yang lagi sibuk dengan sesuatu hal ya, dan tetap untuk bergabung di radio Tribaga Suara. Dan juga nanti ada kuis Ramadan ya. Oke, yang akan dipersembahkan dari salah satu yaitu Ketua Umum DPPSI KSI Medan Sumatera Utara. Oke, Mutiara Ramadan pamit dulu sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.